Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah podcast bersama kami Swasai Project. Untuk topik pertama yang mau dibahas di sebuah podcast ini tuh kita mau ngangkat topik tentang Zoom. Yang kemarin kan ada beberapa kasus di Zoom nih ya. Ada yang katanya Zoom itu bisa ngehack PC, ponsel atau lain sebagainya yang di perangkat tersebut kita install Zoom. Nah, di sebuah podcast kali ini tuh kita mau berbincang-bincang sama teman kita yang otomatis lebih berpengalaman daripada kita. Jadi biar kita ngomongnya tuh nggak ngawur, nyelantur atau apa gimana gitu ya. Jadi Zoom itu sebuah layanan komunikasi yang didirikan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang fokus mengembangkan teknologi komunikasi yang namanya itu Nasdaq. CEO-nya namanya Eric S. Yuan. Lalu layanan ini tuh dapat diakses oleh beberapa pengguna dalam satu frame. Nah, Zoom ini tuh lagi banyak digunain di Indonesia tuh pas work from home ini tuh digalakan. Jadi kan kita karena lagi ada virus corona ini tuh instruksikan buat belajar di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya itu dari rumah. Jadi Zoom ini tuh lebih digunakan oleh banyak orang buat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus keluar rumah gitu. Lalu belakangan itu banyak isu tentang keamanan akun Zoom. Misalnya nih, ada penjualan data, peretasan PC atau HP, dan Zoom bombing. Nah, dari beberapa isu tersebut itu ada banyak orang tuh kayak ragu, ini beneran nggak sih isu ini tuh beneran ada apa cuman hoax aja. Terus kita kalau tetap pakai Zoom itu aman nggak sih? Soalnya kan ada beberapa instansi yang emang disuruhnya tuh pakai Zoom gitu. Lalu ada juga aduan soal Zoom bombing yang di sana itu ada orang yang tiba-tiba masuk di sebuah video room. Nah, di situ tuh dia tuh nyebarin pornografi atau apalah. Jadi kan ganggu meeting room yang lagi berjalan gitu kan. Nah, pada saat itu karena pertimbangan masalah tersebut itu sampai Departemen Pendidikan New York meminta sekolah-sekolah berhenti menggunakan Zoom dan beralih pada video meeting yang lainnya selain Zoom. Dari beberapa ulasan tersebut itu CEO Zoom meminta maaf dan berjanji akan melakukan perbaikan dalam 90 hari per 1 April. Jadi dalam 3 bulan mereka itu berjanji akan perbaiki sistemnya Zoom biar nggak gampang dimasukin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, langsung aja nih karena udah kita ulas sedikit tentang Zoom, kita mau ngajak teman kita yang lebih kompeten dari kita buat bahas ini Zoom-nya. Oke? Ini nih Aldi nih. Hai Aldi. Halo guys. Wah. Hai guys. Perkenalkan, Aldi. Hai Di. Jadi Aldi ini tuh teman kita yang tadi kita omongin buat bahas memberikan informasi yang lebih detail tentang Zoom. Oke, kita tanyain dulu nih, puasanya gimana Di? Lancar apa enggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Kalian gimana? Lancar enggak? Lancar. Lancar. Udah mokel berapa kali? Oh, enggak mokel dong. Ya emang udah jatahnya Oh. Alhamdulillah masih genap. Oke Di, langsung nih ya kita tanya. Oke. Ya, Gimana? Yang pertama, aman nggak sih pakai Zoom? Soalnya kan banyak tuh hoax-hoax yang di luar sana tuh nyebarin kalau hoax Zoom itu banyak penjualan data atau lain sebagainya. Aman nggak sih? Kalau bicara aman atau enggak sih sebenarnya kalau masalah keamanan itu relatif ya. Maksudnya katakanlah kita punya rumah nih. Terus kita bakal ngakui kalau rumah kita itu aman selama rumah kita itu belum pernah kena maling. Tapi kalau rumah kita udah pernah
kena maling, pasti kita bilang rumah kita nggak aman. Artinya kita ntar bakal berusaha untuk nguatin sistem rumah kita, kayak misalkan gemboknya diperkuat lagi, pagarnya ditinggikan, dan lain sebagainya. Yaitu yang saat ini terjadi di Zoom. Jadi dia itu sebenarnya udah berusaha, nggak berusaha semaksimal sih, tapi berusaha supaya dia itu aman. Tapi berhubung karena semakin tingginya orang yang menggunakan Zoom, itu berakhir dengan banyak, ibaratnya itu hacker yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan situasi Zoom itu yang nggak terlalu kuat sistemnya, sehingga ketika penggunanya membludak, yang konsep Zoom itu awalnya yang penting jalan dulu, ya akhirnya ya banyak isu-isu data breach, terus video-videonya yang banyak dijual belikan, atau mungkin yang videonya itu tersebar di internet. Ibaratnya orang mudah lah cari video Zoom di internet kayak gitu. Oh, oke. Terus kan seiring berjalannya waktu dia itu kan udah memperbaiki sistemnya nih. Nah, ada tuh ya, benar. Kalau dulu pas awal-awal kita pakai kan, kalau udah di share link dia bisa masuk semua tuh. Kalau sekarang kan ada waiting list room-nya. Nah, itu udah bisa dikatakan aman apa belum? Apa masih bisa dibobol? Nah, berdasarkan riset terakhir kemarin yang aku baca dari Citizen Lab, nah itu kata dia itu di waiting list room itu sebenarnya juga ada vulnerability-nya. Nah, permasalahannya vulnerability atau kelemahannya itu apa sama Citizen Lab itu nggak dikasih tahu. Jadi bisa kemungkinan di waiting list itu sebenarnya ada celah keamanannya. Nah, tapi kita juga harus pahami Zoom itu selama 90 hari kemarin, nggak tahu sekarang udah hari yang keberapa, dia itu berkomitmen untuk memperkuat keamanannya lagi. Nah, ditambah lagi Zoom baru aja mengakuisisi kalau nggak salah salah satu startup di bidang security. Di samping itu, Zoom juga ngebuat yang namanya bug bounty. Jadi bug bounty itu kayak perlombaan di mana orang-orang diminta untuk ngetes atau mencari atau menemukan celah keamanan di Zoom, dan nanti Zoom bakal ngasih reward ke orang-orang yang tahu atau ngasih tahu ke Zoom celah keamanannya itu apa aja, kayak gitu. Jadi nih menurut kamu kenapa Zoom istilahnya melakukan sayembara untuk mengetahui kesalahan atau perbaikan apa yang bisa dilakukan selanjutnya, padahal mereka juga udah punya pegawai-pegawai yang profesional. Mereka itu mau belajar dari kesalahan dan mau beradaptasi atau berubah. Dalam artian gini, kan pernah tuh ada startup di Indonesia di mana mereka itu terjadi data bocor, data breach, tapi mereka itu denial. Mereka itu nggak menganggap bahwa startupnya di mereka itu terjadi kebobolan data, yang akhirnya berujung data-data penggunanya itu dijual terus, dan hingga pada suatu waktu media-media luar negeri itu memberitakan bahwa datanya itu benar-benar terjadi dibobol. Nah, berbeda dengan Zoom yang mereka itu mau mengakui kelemahan sistemnya, mau belajar dari masa lalunya, berkomitmen untuk menambal vulnerability dan lain sebagainya, sehingga mereka itu semakin kuat sistem keamanannya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan berkompeten karena dia mau belajar dari masa lalu. Ya namanya juga startup pasti pernah yang mengalami ibaratnya kebobolan sistem. No system is safe kan. Google, Yahoo, Facebook pun itu sebenarnya juga semuanya sudah pernah kena data breach.
pertanyaannya adalah mereka mau nggak belajar dari kesalahan masa lalunya kayak gitu. Oke. Selanjutnya saran dong atau tips untuk para pengguna Zoom. Bagaimana mengamankan data-data mereka, akun mereka gitu. Nah, ada beberapa cara. Kemarin mungkin bisa ya cari secara umum, bisa lihat utasnya atau tweetnya Ivan Lanin di Twitter. Beberapa intinya sih, yang pertama selalu gunakan waiting list. Terus yang kedua, kalau misalkan kita jadi host, selalu usahakan yang boleh share screen itu cuma host aja. Terus host itu punya kontrol penuh untuk siapa saja yang masuk, siapa saja yang enggak. Nah, terus isi data diri di perangkat Zoom itu cukup nama aja, kayak tanggal lahir dan lain sebagainya, atau mungkin email. Kalau bisa ya pakai email yang sekunder atau jarang digunakan. Kayak gitu. Ya intinya sih sebenarnya udah lebih baik lah keamanan pada Zoom daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Abis itu ada nggak video meeting room yang lain selain Zoom yang Aldi rekomendasi ini buat teman-teman yang meskipun udah ada informasi kayak gini tuh, tapi mereka itu masih ragu gitu pakai Zoom. Jadi ada nggak opsi lain gitu selain pakai Zoom? Sebenarnya kalau masalah rekomendasi Zoom ini, emang Zoom itu kalau nggak salah kemarin itu selalu direkomendasikan sama Citizen Lab, salah satu pihak yang ngasih tahu vulnerability Zoom itu apa aja, itu nggak direkomendasikan kalau misalkan kita pakai Zoom untuk keperluan rapat kantor atau mungkin rapat dinas rahasia yang sifatnya itu rahasia banget lah. Nah, kalau pengen misalkan cari yang rahasia banget atau urusan kantor, aku sih rekomendasikan antara Discord ataupun Google Meet atau Google Hangout kayak gitu. Jadi kalau Google Meet itu versi berbayarnya dari Google Hangout. Nah, Google Meet itu berbayar, kalau Google Hangout gratis. Gratisnya Google Hangout itu bisa sampai kalau nggak salah 10 orang, waktunya itu nggak terbatas. Nah, sedangkan kalau di Discord itu maksimal 25 orang, tapi waktunya tak terbatas, kayak gitu. Jadi itu bisa dijadikan rekomendasi sih kalau misalkan pengen cari yang sesuatu yang lebih aman daripada Zoom. Oke, selama ini Aldinya pakai apa? Kalau aku sih untuk komunitas atau mungkin untuk sosial, untuk sekedar pengen say hello ke teman-teman sih pakai Zoom ya. Tapi kalau untuk urusan kantor kita pakai Google Hangout. Kayak gitu. Ada nggak sih kemungkinan misal kita pakai Zoom di HP nih, habis itu dia ke hack. Nah, di HP kita tuh ada m-bankingnya, kan takut juga tuh kayak gitu. Nah, kalau terkait kayak gini sih harus kita telusuri atau istilahnya kita kita benar-benar ngadain reka ulang, ngadain kayak scanning dan lain sebagainya, yang mana kita harus benar-benar pahami ini beneran serangannya dari Zoom kah, dalam artian Zoom punya akses untuk remote ke dalam HP kita kayak gitu. Bisa jadi pula itu juga karena phishing dan lain sebagainya. Soalnya sepemahamanku Zoom itu nggak punya akses untuk bisa ngeremote aplikasi atau Android kita, sepengetahuanku loh. Kalau misalkan ada orang yang sukses untuk membobol HP kita atau mungkin m-banking kita, mungkin kita harus periksa ulang sebenarnya sebelum pembobolan terjadi kita habis ngapain, kita habis ngeklik apa, habis install apa, kayak gitu. Jadi itu semua penjelasan dari Aldi yang dia ini tuh sebenarnya udah nulis cerita di Quora, dan nanti linknya bisa kita sharing ke kalian semua biar kalian semua bisa baca-baca Quoranya Aldi. Makasih Aldi buat penjelasannya tentang Zoom ini.
nanti mungkin kita akan ngajak Aldi lagi buat bahas-bahas tentang IT karena dia ini jago banget IT-nya. Ya ini tuh teman kuliah kita dan aduh master banget ya pokoknya. Amin ya Allah. Makasih ya, Ya, Diki. makasih ya. Ya, makasih juga udah ngundang aku ya. Iya. Makasih atas waktunya. Mantap. Bye-bye. Ya, sampai jumpa. Jadi tadi tuh kita udah ngundang teman kita yang lebih kompeten soal-soal kayak gini daripada kita. Buat teman-teman yang masih ragu nih pakai Zoom, bisa didengar kembali ulasan dari Aldi tadi. Sebenarnya tuh nggak usah ragu sih, selama kita pakai Zoom itu buat hal-hal yang nggak gitu penting. Jadi kalau buat hal-hal yang penting banget, yang orang lain nggak boleh tahu, mungkin jangan pakai Zoom, lebih amannya kayak gitu. Sekian podcast dari Sua Podcast kali ini. Untuk kritik dan sarannya kita tunggu di kolom komentar. Maaf ya, mungkin ini rada agak kasar apa gimana ya, nggak tahu juga. Soalnya ini tuh podcast pertama kita. Jadi kalau ada masukan, kita seneng banget nih. Atau nanti kalian bisa kasih ide atau saran buat kita tuh topik apa yang bisa kita obrolin di Sua Podcast ini. Terus nanti kita undang siapa lagi yang kemungkinan masih bisa kita undang. Soalnya kita juga masih kecil, jadi kita juga masih belum bisa ngundang orang-orang yang terkenal banget ya. Bisa kalian juga bisa DM kita di Instagram Swasaya Project. Nanti kita taruh di description box. Selamat bersua kembali teman-teman semua di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.